Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi, dan kita masih membahas tentang jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat dari Nabi tetapi syarat dengan makna. Termasuk pada poin yang ke-14, berusaha berbuat baik kepada manusia. Kita baca dulu hadisnya, baru kita terangkan. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ataahu sa'ilun aw talibu hajatin qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdiyallahu ala lisani rasulillahi ma syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang mendatangi beliau meminta atau membutuhkan sesuatu, maka beliau akan bersabda, berikanlah pertolongan kepada dia, niscaya kalian akan diberikan pahala. Dan Allah telah menetapkan segala yang Dia kehendaki melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis ini adalah hadis yang mengandung prinsip yang sangat besar dan faedah yang sangat agung, di mana seorang hamba diperintahkan untuk berusaha melakukan hal-hal yang baik dan menyebar kebaikan kepada orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di sini, apabila datang kepada Rasul itu sa'ilun, orang yang membutuhkan sesuatu atau meminta sesuatu, au talibu hajatin, ataupun berhajat kepada sesuatu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup mengabulkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kabulkan. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup mengabulkannya, maka dia akan menawarkan kepada para sahabatnya dan mengatakan, ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah pertolongan kepada orang yang berhajat itu, niscaya kalian akan diberikan pahala. Artinya, menjadikan wasilah orang lain mendapatkan kebaikan itu berpahala. Umpamanya, ada orang pengangguran ingin cari kerja. Memang ibu tidak punya perusahaan, tidak punya semacam warung gitu ya, yang butuh karyawan atau usaha-usaha kecil lainnya gitu kan. Tapi ibu punya kawan, mungkin kawannya ini punya usaha, entah laundry, entah mungkin dia punya warung atau apalah. Maka ibu kemudian menghubungkan ke kawan ibu bahwa si fulan berhajat kepada pekerjaan. Akhirnya lantaran ibu, dia pun bekerja.
Itulah kalimat isfa'u tu'jaru artinya. Isfa'u tu'jaru, karena arti isfa'u itu memberikan syafaat. Maksudnya memberikan syafaat itu menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Jadi apapun wasilah kebaikan, maka masuk pada hadis isfa'u tu'jaru di sini. Berilah syafaat atau pertolongan kepada saudaramu, maka kalian akan diberikan pahala, kata Nabi. Dan banyak contohnya kan di masyarakat itu. Umpamanya ada orang pengen kerja di mana, di perusahaan mana, dia tidak punya link ke perusahaan itu, tapi mungkin suami ibu kerja di perusahaan itu, dan kemudian dengan perantara suami ibu akhirnya orang yang cari pekerjaan itu dapat pekerjaan di perusahaan itu, karena mungkin dilobikan sama suami, karena mungkin ada orang dalam di situ yang bisa menerima orang untuk bekerja. Selama tentu tidak ada hal-hal yang mungkar seperti harus dengan nyogo, rasuah, korupsi, itu tak boleh, ya. Artinya selama tidak ada penyimpangan dan kemungkaran, menolong orang untuk kebaikan itu berpahala. Umpamanya ibu memasukkan anaknya di sekolah mana, tidak ada link ke sekolah itu, tapi kawan ibu punya link di situ, maka kawannya akhirnya mengantarkan anak ibu ke sekolah itu karena dia akhirnya diterima, maka menjadikan wasilah perantara kepada orang lain mendapatkan kebaikan itu. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan maka kalian akan diberikan pahala. Itu makna hadis isfa'u tu'jaru itu. Tetapi yang namanya memberikan pertolongan itu bukan kan bisa saja berhasil, bisa tidak kan Bu. Umpamanya ada orang minta cari kerjaan sama ibu, kata ibu, yalah nanti saya coba cari informasi. Kemudian ibu cari-cari informasi, dapatlah pekerjaan yang layak untuk orang itu. Tetapi setelah kemudian dites, rupanya gagal pula kan gitu, nggak berhasil. Lah itu berkaitan dengan takdir. Makanya hadis selanjutnya Rasul mengatakan wa yaqdiyallahu ala lisani rasulihi masya'a. Kata Nabi SAW, dan Allah menetapkan segala yang Dia kehendaki melalui lisan Rasul berdasarkan takdirnya. Artinya kewajiban kita hanya menolong saja, menolong orang lain. Soal kemudian yang kita tolong itu memang tertolong, akhirnya dapat pekerjaan ataupun tidak dapat pekerjaan, itu sudah takdir Allah. Tapi kita sudah dapat pahala karena nolong orang, gitu maksudnya. Makanya tidak ada masalah kita cari pertolongan kepada orang lain untuk supaya menolong orang lain. Atau mungkin umpamanya kita ini punya tetangga susah dan kita juga susah, kita mau nolong sama-sama susahnya pula kan gitu ya. Tetapi kita ingin menolong, mungkin dia lebih susah daripada kita. Kita sudah susah, tapi orang itu lebih susah dari kita dan kita ingin menolong. Tapi kita tidak bisa menolong dia karena kita juga susah. Akhirnya kita mencari perantara. Datanglah kepada orang-orang kaya, orang-orang yang memang punya rezeki lebih. Kita ngomong sama mereka, fulan, saya ini punya tetangga susah, bisa nggak tolong dia? Artinya kita memang tidak bisa menolong orang itu, tetapi dengan perantara kita akhirnya orang kaya nolong dia. Maka Rasul mengatakan isfa'u tu'jar, berikan syafaat, berikan pertolongan, maka kalian akan diberikan pahala, kata Nabi. Yang jelas berusaha saja. Soal kemudian ada orang kaya yang mau nolong, ada orang kaya yang bakhil tidak mau nolong, itu urusan takdir. Tapi kita ada usaha di situ nolong orang. Dari sini Nabi SAW mengatakan wa yaqdiyallahu ala lisani rasulihi masya'a.
Dan Allah menetapkan segala yang Dia kehendaki melalui lisan Rasul sesuai dengan takdir yang sudah ditakdirkan. Tapi kewajiban kita adalah berusaha menjadi wasilah perantara orang lain mendapatkan kebaikan. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, perantara yang baik kepada orang, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Jadi kalau seandainya, contoh gini Bu, ada satu keluarga susah hidupnya, akhirnya kemudian ibu tolonglah suaminya dicarikan pekerjaan. Alhamdulillah, lantaran usaha ibu suaminya bisa bekerja. Dengan bekerja itu akhirnya dia bisa ngasih makan dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya. Coba bayangkan, ibu sudah menyelamatkan satu keluarga. Artinya, jangankan satu keluarga, satu jiwa kita selamatkan Bu, seolah-olah kita menyelamatkan satu dunia jiwa. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'ah." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa seolah-olah dia menghidupkan banyak jiwa. Seluruh jiwa dalam dunia ini dihidupkan sama kita. Itu satu jiwa yang kita tolong tuh. Loh, kalau seandainya kemudian kita carikan pekerjaan seseorang, akhirnya dengan bantuan kita akhirnya dia bisa bekerja, bisa ngasih makan anaknya, istrinya, dan itu langgeng pekerjaan itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, banyak pahala yang kita dapat itu Bu. Ya, jadi jangan pikir macam-macam. Nanti kalau saya carikan kerjaan dia dapat kerjaan, kita pula yang nganggur. Itu lain lagi ceritanya. Orang kayak gitu itu mikir-mikir tuh. Ya, seorang muslim nggak mikir ke situ. Yang penting boleh jadi dengan menolong saudara kita itu pula membuka pintu rizki kita. Kita kan tidak tahu. Betapa banyak kok orang-orang yang kemudian kita tolong akhirnya dia sukses tanpa sepengetahuan kita. Setelah sukses dia datang kepada kita, akhirnya dia nolong kita. Siapa yang tahu? Makanya Nabi SAW dikisahkan di sini dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sini, Nabi itu orang yang paling pantang kalau ada orang yang datang meminta pasti diberi. Nabi itu paling pantang kalau ada orang minta pasti diberi. Makanya satu hari ada pengemis datang kepada Nabi SAW. Pengemis ini kasar pula dia, tak ada lembut-lembutnya. Tiba-tiba dia menarik serban dari belakang Nabi. Otomatis serban itu kelilit di leher Nabi, hampir kecekik itu Nabi itu, gara-gara sorbannya. Tiba-tiba kemudian Rasul melirik ke belakang, rupanya pengemis. Tapi Rasul tidak marah. Rasul hanya bertanya, "Ma sya'nuka ya fulan?" Ada apa engkau wahai fulan? Tiba-tiba pengemis ini mengatakan, "A'tini mimma a'taqallah," katanya. Berikan harta yang Allah telah berikan semuanya kepadamu, katanya. La ilaha illallah. Masa mintanya kayak gitu Bu? Kasih semua yang Allah telah kasih kepadamu. Coba. Kira-kira Bu, kalau ada pengemis ngomong gitu sama ibu, ibu kemplang gak kepalanya? Ini kan kurang ajar, masa mintanya kayak gitu. Tapi Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah takut fakir selamanya. Nabi SAW ketika itu baru dapat ghanimah, harta rampasan perang, kambing satu lembah. Apa kata Rasulullah? Ambil tuh kambing satu lembah, katanya. Kaget Arab Badui ini, disangka main-main tuh. Tapi Rasul serius dan mengatakan ambil kambing itu semuanya. Akhirnya diambil kambing itu semua, dibawa balik Bu. Setelah dia pulang ke kaumnya, dia pun menghabar gembirakan kepada kaumnya dan mengatakan, "Ji'tu min indi khairin nas rajulun la yakhshal faqra abada." Sungguh aku telah datang dari manusia yang paling baik yang kutemui, seorang laki-laki yang tidak pernah takut kemiskinan sedikit pun. Artinya kalau Rasul sanggup bantu, dia bantu. Tapi kalau Nabi SAW tidak sanggup, maka dia akan meminta bantuan kepada orang lain. Contoh umpamanya, ada tamu datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berusaha
menanyakan kepada istri-istrinya, ada enggak makanan yang bisa dimakan tamunya nanti malam. Tapi semua istrinya menjawab tidak ada. Maka Nabi SAW akhirnya berpidato di hadapan orang-orang Ansar dan mengatakan, siapa yang mau memuliakan tamuku, kata Rasul. Maka berdirilah satu sahabat dan mengatakan, saya wahai Rasul. Begitu Rasul kalau tidak sanggup membantu, Rasul minta bantuan orang. Siapa yang bisa memuliakan tamuku? Kata orang Ansar, saya wahai Rasul. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir ini, dia tidak melihat apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Main saya saja wahai Rasul. Tahu-tahu ketika dia pulang, tidak ada makanan kecuali hanya untuk satu orang. Padahal itu jatah anak istrinya. Tapi Jabir mengatakan kepada istrinya, aku sudah berjanji memuliakan tamu Nabi. Maka tolong makanan ini jangan kalian makan. Buatlah anak-anak kalian, anak-anak kamu bermain-main supaya dia lelah letih, akhirnya lupa dengan makanan. Dan nanti malam kalau tamu itu datang, berpura-puralah membenahi lampu dan padamkan lampu itu supaya tidak curiga bahwa kita tidak punya makanan kecuali itu. Akhirnya dilakukan sama istrinya. Ya kan? Lihat Bu, kalau ibu posisi di istrinya Jabir pengen reweng Bu. Makanan dah tinggal sedikit kasih orang pula kan gitu ya. Tapi begitulah para sahabat, namanya sifat isar namanya. Isar itu mendahulukan orang dibandingkan dirinya. Ketika di malam hari betul-betul tamu itu datang, akhirnya kemudian dijamu dengan baik, seolah-olah banyak makan, padahal tinggal satu kali untuk makan satu orang itu aja tamunya. Subhanallah. Ketika selesai menjamu tamu, tamu pun pergi, Allah turunkan ayat memuji keluarga ini, dan Allah turunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka para sahabat adalah orang yang lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka kesulitan. Syahidnya di sini apa Bu? Di sini bagaimana Nabi SAW berusaha menjadi syafaat, perantara, ya, menolong orang lain karena dia tidak sanggup menolong, makanya kemudian dicarikan sahabat yang bisa menolong tamunya. Begitulah akhlak Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan isfa'u tu'jaru. Ya, berikan syafaat, jadikan wasilah kita ini menolong orang lain, kalian akan dapat pahala. Dan pahalanya bisa mengalir itu. Kalau seandainya orang yang kita carikan pekerjaan itu akhirnya dia bekerja terus bertahun-tahun dan dia bisa menolong orang tuanya, bisa menolong saudaranya, bisa menolong keluarganya, berarti pahala kita itu tidak akan terputus itu. Man dalla ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia dapat pahala orang yang melakukannya, kata Nabi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seandainya ada orang yang datang kepada kita meminta pertolongan, kalau kita bisa nolong, tolong. Karena ini amalan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Nabi SAW sampai bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyatanaffas an mu'sirin aw yadha anhu. Barang siapa yang senang ingin Allah selamatkan dari kesulitan pada hari kiamat, maka bantulah orang-orang yang kesulitan. Bantu orang-orang yang kesulitan itu. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, man naffasa am mu'minin kurbata min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitan dia pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu Bu, kalau seandainya nih ada saudara kita minta pertolongan sama kita, minta dicarikan kerja, minta pokoknya ditolonglah sama kita. Ada hadis yang luar biasa, kata Nabi SAW, man masya fi hajati akhi, barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, hatta yusbitaha, sampai akhirnya betul-betul dia bisa menolongnya, adallahu Allahu azza wa jal bi khamsati wa sab'ina alfa malakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungkan padanya
75.000 malaikat yusalluna alaihi, yang mereka bersolawat kepadanya, wa yad'una lahu, dan mendoakan padanya, in kana sabahan hatta yumsi, kalau dia berlaku di waktu pagi maka malaikat akan mendoakan sampai sore. Wa in kana masaan hatta yusbih, kalau dia menolong di waktu sore malaikat akan mendoakan sampai waktu pagi. Wala yarfa qadaman illa hatta Allahu anhu biha khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah, dan tidaklah kaki yang kita langkahkan kepada saudara kita itu satu langkah bisa menghapus kesalahan, dan langkah satunya bisa mengangkat derajat. Nah, luar biasa. Ya, 75.000 malaikat Bu mendoakan kita. Kalau kita membantu saudara kita tuh, umpamanya ada saudara kita yang cari pekerjaan, atau mungkin dia sedang sakit, dia tidak ada biaya, atau mungkin dia kecelakaan, atau mungkin dia butuh bantuan. Memang kita tidak bisa membantu, tapi kita carikan orang lain untuk membantu dia. Akhirnya kita jalan sana sini cari bantuan untuk saudaranya. Lah ketika jalan sana sini itu Bu, apa kata Nabi SAW? 75.000 malaikat itu akan mendoakan kita, bersolawat kepada kita. Arti bersolawatnya malaikat itu artinya memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita, dan mendoakan kebaikan kepada kita. Kalau kita jalan sana sini mencari bantuan di waktu pagi, berarti malaikat akan terus mendoakan sampai sore. Kalau kita cari bantuan di waktu sore, berarti malaikat akan terus mendoakan sampai di waktu pagi. Tidak cukup sampai itu, setiap langkahnya menghapuskan kesalahan, dan setiap langkahnya mengangkat derajat. Nah, luar biasa Bu, ya kan? Jadi ini amalan-amalan ringan yang seperti ini rupanya pahalanya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Sana'iul ma'ruf taki masari asu." Sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, ya termasuk tadi menolong saudaranya, menjadi perantara saudaranya dapat manfaat. Itu kan disebut sana'iul ma'ruf itu. Apa kata Nabi? Sana'iul ma'ruf taki masari asu, bisa mencegah keburukan-keburukan yang akan menimpa. Maknanya salah satu terhindar kita dari su'ul khotimah. Jadi kalau kita tidak mau mati dalam su'ul khotimah, buruk akhirnya, maka banyak-banyaklah menolong saudaranya. Ya, tidak secara langsung, tidak ada masalah. Boleh jadi secara wasilah saja. Kita menjadi wasilah menolong saudara kita. Ya, itu bisa menjadikan husnul khotimah. Bahkan itu amalan yang paling baik. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Bahkan seafdol-afdolnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang mukmin. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari menolong orang itu. Makanya jangan segan-segan untuk menolong orang. Baik secara langsung seperti Rasul terkadang secara langsung menolong orang, ataupun menjadi wasilah. Kita cari orang lain untuk menolong orang lain. Maka dua-duanya adalah sebuah kebaikan, dan dua-duanya berpahala besar, dan dua-duanya amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara hadis ke-14. Tetapi ada hal yang ingin saya jelaskan di sini, ya, di antara faedah hadis ini. Boleh kita memberikan syafaat kepada orang, maksudnya jadi perantara kebaikan orang, tapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Kalau menjadi wasilah perkara-perkara buruk, jangan Bu. Umpamanya ibu dimintai bantuan, ya, suruh ngomong sama kawannya. Orang ini bermasalah sebenarnya, sedang ada konflik gitu kan. Tapi nitip pesan sama ibu supaya disampaikan kepada orang yang bermasalah itu dengan bahasa-bahasa yang menjadikan kemudian bertengkar. Nggak boleh. Ya, atau ibu mamanya membelikan benda-benda haram
tetangga mabok, kemudian minta sama ibu suruh belikan khamar, ibu digaji, bisa nggak belikan obat atau khamar gitu, saya bayar kamu. Itu tidak boleh karena kita jadi wasilah, walaupun kita tidak mabok di situ, nggak boleh. Menyampaikan pesan orang lain yang isinya dosa dan kemaksiatan tidak boleh. Tidak boleh menjadi perantara keburukan kepada orang. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, tidak boleh juga memberikan syafaat dalam hukuman-hukuman Allah. Seperti di zaman Nabi, Bu, ada anak pejabat seorang wanita, nyuri. Dalam Islam orang mencuri itu dipotong tangan kan, Bu? Tapi karena anak pejabat, akhirnya kabilah ini nggak mau, kalau bisa janganlah dihukum sampai dipotong tangannya gitu. Kalau bisa jangan sampai dipotong tangan. Akhirnya kemudian orang-orang pun datang menemui Usama ibn Zaid, karena Usama itu kan putra daripada anak angkat Nabi, kan dekat dengan Nabi. Maksudnya biar Usama ngomong sama Nabi, kalau bisa janganlah dipotong tangannya, kasihan itu anak pejabat, apalagi perempuan kan gitu. Tapi Nabi marah dan mengatakan hancurnya umat sebelum kalian itu karena apabila orang mulia yang mencuri, hukum pula tumpul ke atas. Tapi kalau orang rendah yang mencuri, tajam pula ke bawah. Kemudian Rasul mengatakan, ingat, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Lau Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putra Muhammad mencuri, sudah ku potong tuh tangannya. Jadi tidak boleh memberikan syafaat pada batasan-batasan Allah, hukuman-hukuman Allah. Kan Usama ini kan mau minta penawaran kepada Rasul, membantu anak pejabat supaya jangan dihukum. Tapi kan tidak boleh karena dia memang melakukan kriminal, harus dihukum. Dari sini maka tidak boleh jadi perantara keburukan. Karena sebagaimana perantara kebaikan adalah amal jariah, maka perantara keburukan adalah dosa jariah. Jangan sampai kita menabung dosa jariah. Ya, dosa yang terus mengalir. Kalau dia tidak sampai meninggalkan keburukannya lantaran kita yang jadi wasilah dia buruk. Ya, Bu ya. Jadi itu diantara catatan hadis ini. Dan sekali lagi bahwa tujuan kita ini hanya menolong orang, Bu. Soal kemudian pertolongan itu terjadi atau tidak, yang jelas kita sudah dapat pahala. Karena itu bicara soal takdir. Ibu nolong orang, masukkan orang ke pekerjaan, tahu-tahu tidak diterima, ya sudah, yang penting kan sudah ada usaha nolong orang. Tapi ibu tetap dapat pahala sebagaimana Rasul mengatakan, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, berikan pertolongan, kalian akan dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin silakan ada yang bertanya, kita buka tanya jawab sebelum saya tutup. Ada? Ya, belum ada. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.